Oke, halo semua, akhirnya musim kedua kita di MotoGP 25 karir telah usai dengan 3 kali kita mendapatkan fastest lap, 2 kali kemenangan, 8 podium dan 0 pole position, dan kita meraih juara dunia dengan modal konsistensi meraih podium. Oke, karena janji kita kemarin ya, kalau kita berhasil merebut titel juara dunia, kita bakal naik kelas. Nah, kalau enggak, kita bakal stay di kelas Moto2. Kebetulan kita jurdun, jadi gaskan aja di kelas MotoGP. Dua tawaran tim dari MotoGP, yakni dari tim Honda LCR Castrol dan juga Yamaha Pramac. Nah, kebetulan karena sekarang lagi hangatnya berita Toprak yang hijrah ke MotoGP. Oke, kita gabung aja di tim ini, yang mana Pramac merupakan tim yang akan dinaungi Toprak di musim depan. Dan rencananya tandem kita adalah Miguel Oliveira. Kemudian inilah dia bursa transfersnya, bisa kalian perhatiin di sini ya, dimana Aprilia mengeluarkan Alex Marquez untuk berlabuh ke Red Bull KTM Factory Racing, dan Luca Marini pindah dari Honda ke Aprilia. Jadi seperti ini untuk bursa transfer yang akan ada di musim ini atau di season ketiga kita di MotoGP 25 karir, atau di musim pertama kita di kelas MotoGP. So far cuman kita aja yang naik kelas untuk ke kelas MotoGP tahun ini. Jadi yang sudah duluan masuk itu adalah Manuel Gonzalez. Dan satu info yang perlu kalian tahu, kita nggak akan balapan sama si Asep, melainkan kita bakal balapan dengan Rizrio lagi setelah sekian lama. Jadi Asep kita istirahatin dulu untuk MotoGP season ketiga. Johan Zarco akhirnya berlabuh ke tim pabrikan. Masa iya udah ngeraih kemenangan, dia nggak diakuin sama Honda? Nggak banget kan. Jadi akhirnya si Johan Zarco pindah ke Honda Factory atau Honda pabrikan. Binder Tech 3, Maverick juga di Tech 3. Kemudian Ayogura, widih, dia gabung sama Ducati cuy. Pakai Pertamina Ducati. Bijia Alex Marquez ke KTM Factory. Acosta masih stay. Kemudian Luca Marini ke Aprilia, gokil. Martin masih di Aprilia. Terus Mama Guys masih di Ducati Factory, dan Pecco Bagnaia masih di Ducati Factory. Tapi gokilnya, Pecco Bagnaia kok masih pakai nomor star 1? Aneh banget. Oke lah, mungkin itu bug yang belum di fix in sama Milestone. Nah, sekarang kita bakal pilih rival untuk objektif atau misi yang pertama. Di sini gue bakal pilih rival kayaknya Miguel Oliveira saja, karena kita bakal berebut soal pengembangan di motor kita masing-masing. Jadi kita bakal mencoba memimpin pengembangan yang ada di Pramac Yamaha. Dan di video kali ini kita bakal fokus untuk menguji dua spek motor yang akan kita tentukan nanti di akhir untuk kita pakai di musim ini. Sama seperti game MotoGP pada seri sebelumnya. Di sini ada tampilan baru untuk perbandingan antara spek A dan juga spek B. Nah, kita bisa melihat bagaimana keunggulan dari tiap masing-masing spek motor yang akan kita uji kali ini. Kalau yang warna biru itu spek A, dan kalau yang warna ungu itu grafik untuk spek B. Nah, kita bakal menguji kedua spek ini dan kita bakal menentukan manakah yang paling cocok dengan gaya balap yang kita miliki. Kalau gitu, kita langsung aja menguji spek A untuk yang pertama, dan semoga hasilnya bisa memuaskan. Mengingat kita pakai Yamaha, motor pelan sama kayak Honda di MotoGP 2025. Oke, here we go. Oke, sekarang kita udah tiba di lintasan, dan ini merupakan hot lap pertama kita di kelas MotoGP Plus. Pertama kali ngebawa MotoGP bersama Rizrio di MotoGP 2025 ini. Nah, menuju first corner, dan hati-hati perlahan. Dan yang bikin gue sebel sama MotoGP 25 itu vibrasinya di DualSense atau di stick PS5 sampai sekarang itu belum kena sama sekali. Dan parahnya, hampir keseluruhan player ya yang protes di Discordnya Milestone tuh banyak banget yang ngeluhin soal vibration di DualSense tuh yang nggak bisa on cuy. Jadi kita nggak bisa mencari limit ketika lagi ngelakuin manuver di lintasan. Karena vibration di game MotoGP itu benar-benar ngebantu banget.
Jadi semisal kita lagi ngelakuin pengereman jelang masuk tikungan, itu kan biasa ada puncak limitnya. Jadi kapan kalau udah limit, itu pasti kalau kita terusin, kita bakal crash. Nah, disitulah fungsi dari vibration DualSense atau gamepad. Kapan udah getar, udah fix, kita udah nggak perlu ngerem lagi. Takutnya malah kebablasan dan jatuh. Tapi so far ya masih bisa kita akalin sih, karena ya kita cari aja breaking point yang pas. Ya meskipun sekarang kita masih belajar dulu nih, karena ini pertama kali kita main di kelas MotoGP lagi setelah sekian lama. Kita udah debut selama 2 season dari kelas Moto3, Moto2, dan itu udah sekitar 22 race kita nggak main MotoGP. Dan sekarang barulah. Oke, kita langsung aja bersiap-siap. Kita akan ngelakuin lap time yang kedua, dan sekarang lap time kita di angka 1 menit 31,302 detik. Untuk sementara Jorge Martin, wih gila cuy, lap time dari Jorge Martin 1 menit 28,768 detik, gila. Kalau dibandingin sama kita ya jelas jauh beda banget. Ini pun sebenarnya lap time kita yang sebelumnya itu kan lap time yang masih acak-acakan. Kita masih belum dapat ritme dengan motor MotoGP dan juga breaking point yang kurang tepat. Nah, harapannya di time attack yang kedua ini semoga aja racing line kita bisa berbenah dan lap time bisa improvisasi. Dan sekarang di sektor 2 kita lebih kencang 1,2 detik daripada lap time kita sebelumnya. Jadi untuk sekarang ini yang nongol di sebelah kanan atas itu merupakan gap lap time dengan lap time kita sebelumnya. Sedangkan untuk lap time dengan pembalap pertama yang ada di sesi tes ini itu belum ada cuy, jadi belum muncul. Ntar kalau udah sampai di finish line baru kita bisa lihat berapa jaraknya kita dengan pembalap yang ada di posisi pertama. Dan sekarang di sektor ketiga kita lebih unggul 1,3 detik dari lap time kita sebelumnya. Oke, last corner, kita mencoba late break. Masuk perlahan dan sekarang kita agak nge-shortcut tapi nggak ada peringatan dan menuju finish line. Lap time kita di angka 1 menit 30 detik dan gap kita dengan Maverick Vinales yang meraih pos 1 itu 1,8 detik. Ini masih belum cukup untuk mengatasi persaingan di musim ini. Tapi kalau mengingat kita pakai Yamaha ini udah cukup bagus. Mengingat Yamaha bukan motor yang paling kencang dan juga bukan motor yang bisa untuk dipakai battle. Oke, exit corner. Sorry. Udah crash gara-gara pakai gear 1. Gila, seagresif ini pakai gear 1 di GP25. Terlalu overpower. Oke semua, dan sekarang kita bakal kembali melanjutkan pengujian dengan motor spek B. Kira-kira lap time-nya bakal lebih kenceng atau mungkin bakal lebih lambat, atau mungkin motornya nyaman tapi lap time-nya lambat cuy. Jadi kita bakal coba tes dulu di testing yang ketiga ini, atau time attack yang ketiga kita, atau lap ketiga ini. Kita bakal melihat seberapa potensial dari YZR M1 dengan spek B. Nah, kalau yang spek A itu dikembangin langsung sama Yamaha, sama pembalap utama juga yang ada ikut andilnya. Sedangkan spek B itu motor yang kita kembangin sendiri. Oke, sektor 2 kita masih mencoba terus improvisasi. Di sektor 1 kita ketinggalan dan sekarang 0,1 gap kita dengan lap time sebelumnya. Let's go, here we go. Sektor ketiga tengah kita masuki. Entry corner. Kayaknya cukup nyaman motor spek B ini so far sementara waktu. Tikungan ke-8 itu cukup melebar. Dan di belakang ada yang bablas tadi, langsung bendera kuning dikibarkan. Pasti crash sih, pasti. Oke, gini di sektor 3 akhir menjelang sektor keempat, tikungan 11 menuju tikungan ke-12. Langsung saja kita mencoba hard braking from race. Here we go, last corner kita agak melebar dan ditubruk sama Fabio Di Gia sepertinya. Gila. Oke, akhirnya kita gagal meraih lap time yang terbaik. Kita bakal coba lagi di time attack yang kedua. Kita ulangi dulu time attack yang kedua dengan spek B ini. Kita bakal mencoba untuk clean, jadi kita bakal bersihkan semuanya. Terus kayak kita bakal
turun ke lintasan tanpa ada gangguan dari pembalap lain. Nah, dengan spek B ini di time attack yang kedua, kira-kira lap time kita bakal lebih kenceng kah? Karena tadi kan kita ada gangguan dari Fabio Di Gia yang menabrak kita di last corner. Kita padahal pengen berusaha keras untuk memaksimalkan potensi dari YZR M1, kok tahu-taunya malah ditubruk dari belakang. Dan di sektor kedua, gap kita dengan lap time sebelumnya relatif tipis. Sekarang agak lebih kenceng, 0,1. Oke, kali ini di tikungan ke-5 atau di sektor long lap penalty, dan 0,2 lebih kenceng daripada lap time kita sebelumnya. Dan sekarang entry Gunnar, turn 7 menuju turn 8. Here we go. Sektor 3 akan segera berakhir dan kita unggul 0,2 dari lap time kita sebelumnya. Dan last sektor sudah kita masuki. Here we go guys, keep focus, keep fighting. Di leaderboard kita masih di tempat ke-19. Perganti dari sekarang kanan dan full gas lagi menuju last corner. Here we go. At braking from race. Last corner menuju finish line dan lap time kita berapakah sekarang? 1 menit 29 dan kita naik di posisi ke-14. Lumayan, ada improvisasi. Oke cuy, dan sekarang kita bakal menentukan spek motor mana yang akan kita pakai di musim ini. Kalau dari lap time yang sudah kita buat atau yang kita dapatkan di tes Thailand ini, tentu saja spek A itu yang lumayan kurang bagus. Kemudian spek B itu yang paling unggul dengan lap time 1 menit 29 detik, ninggalin time attack lainnya. Jadi secara data yang ada, bisa kita putuskan bahwa di musim ini kita bakal menggunakan spek B untuk persaingan di lintasan menyambut MotoGP 25 Karir di season ketiga atau di season pertama untuk kelas MotoGP. Oke. Jadi oke, kalau gitu karena udah persiapan, jadi besok kita bakal kembali lanjutin petualangan Rio di MotoGP 25 Karir. Kalau gitu semuanya terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.